kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai tanda dan gejala stroke pada mata. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Citra Wulandari SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Tebet Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Citra yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, auranya semakin positif, dokter. Amin. Senang deh berjumpa dengan dokter ya. Oke, hari ini dokter mau bahas khusus mengenai stroke pada mata gitu ya. Jadi sebenarnya aku sih terus terang nih jarang membahas stroke pada mata nih dengan dokter-dokter spesialis mata di acara ini. Jadi senang sekali, ini seperti sesuatu yang cukup baru juga buat aku gitu ya. Sebenarnya kalau untuk stroke secara umum kan kita tahu itu katanya ada sumbatan atau penyempitan yang pembuluh darah ke otak begitu ya, Dok ya. Tapi sebetulnya kalau untuk pada mata, ini prinsipnya sama atau enggak? Atau memang orang yang terkena serangan stroke, terus ini ada gejala di mata, atau mungkin ada penyakit sendiri namanya stroke mata, begitu dokter? Jadi bagaimana pengertian di awalnya dulu nih, Dok? Oke. Ya, sebenarnya kita pada kenyataannya sering sekali mendengar stroke pada otak. Tetapi stroke itu sendiri tidak hanya bisa menyerang otak, tetapi juga bisa menyerang mata, yang disebut dengan stroke mata. Kondisi ini disebabkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah retina atau saraf mata. Jadi pembuluh darah itu sendiri ada yang seperti kita tahu ada arteri dan ada vena. Nah, itulah yang mengalami sumbatan pada retina mata. Oke. Saya jelaskan lagi kalau sebenarnya secara garis besarnya sumbatannya bila terjadi ada beberapa tipe, misalnya pada arteri, itu sering kita sebut oklusi arteri retina sentral, yaitu sumbatan pada pembuluh darah arteri retina sentralis yang memperdarahi retina mata. Arteri itu sendiri membawa oksigen dan nutrisinya dari jantung ke retina, nah itu dia yang mengalami sumbatan. Ada lagi tipe lainnya seperti sumbatan oklusi pada vena retina sentral atau CRVO biasanya kita sebut. Nah, ini sumbatannya pada pembuluh darah balik vena yang membawa darah dari retina kembali ke jantung. Oh, banyak ya tipe-tipenya begitu ya, Dok ya. Dan ada lagi sumbatan pada optik neuropatinya, jadi anterior, jadi disebut dengan non-arteritic optik neuropati anterior, itu sumbatannya pada arteri ciliaris posterior. Tapi dari semua tipe-tipe yang ada gejalanya tuh sama, Dok, artinya yang dirasakan, artinya spesifik nampaknya seperti apa, gejala yang artinya keluhan atau mungkin nyerinya segala macam. Jadi ini biasanya juga dialami oleh usia-usia yang lanjut kah atau usia muda pun juga bisa, karena kan tipenya juga tadi beragam gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi kalau pada gejala dari stroke mata itu sendiri, kehilangan penglihatan mendadak gitu, tanpa ada merah, tanpa ada rasa nyeri. Mendadak. Bisa satu mata, seringnya pada satu mata, tetapi bisa juga di kedua mata. Kemudian selain itu penglihatannya mendadak juga kadang-kadang disertai pandangan yang berkunang-kunang. Misalnya penglihatan seperti melihat bintik putih pada penglihatan kita atau sering disebut sebagai floaters. Kemudian ada juga gejala seperti merasa tertekan matanya, tetapi pada umumnya begitu. Penglihatan menurun mendadak, bahkan bisa melihat hanya hitungan jari kurang dari 1 meter atau hanya melihat cahaya. Jadi mendadak tuh ya. Mendadak. Dan ini bisa dialami oleh siapapun atau yang memang punya faktor resiko tinggi, khususnya yang seperti apa, Dok? Iya, seringnya memang ini berisiko pada penderita hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus, kemudian kolesterol tinggi, gangguan lemak darah atau dislipidemia, kemudian penyakit jantung, penyakit kardiovaskular, kemudian juga yang mengalami
lagi mengalami hamil atau penggunaan kontrasepsi. Jadi ada faktor resiko khusus juga tadi ya dok, seperti kehamilan atau penggunaan pil tertentu gitu ya dok, pil KB kontrasepsi gitu ya dok ya. iya. Tapi angka kejadiannya cukup banyak dan berdasarkan tipenya tadi mungkin yang lebih dominan tuh yang sering terjadi yang karena apa dok penyebabnya Iya, tadi? karena memang angka diabetes ataupun hipertensi kita tinggi, memang sering terjadi ini. Cuman tetapi kebanyakan yang datang itu memang mereka tidak tahu bahwa ini telah terjadi stroke mata gitu. Jadi memang penglihatannya menurun, buram. Jadi tidak seperti kalau stroke otak kan langsung seperti merasa sering terdengar. Jadi ini harus emergensi. Nah kalau di kondisi mata sendiri jadi sering lalai, artinya memang buram, nanti aja mungkin perlu gitu. Kalau yang stroke yang umum yang serangan otak kan setengah sisi itu biasa spesifik ya wajahnya jadi kurang simetris atau jadi kurang apa sih istilahnya susah berbicara, kemudian lemas, juga badan, begitu ya. Jadi orang kan jadi lebih aware ya dok lebih ya. aware. Tapi kalau yang ini dianggapnya mungkin buram seperti biasa, penyakit mata pada umumnya yang lain atau buram. bagaimana? Sehingga ada diagnosis bandingnya juga yang mirip-mirip barangkali. Apalagi ini terjadinya mendadak orang mikirnya ntar juga hilang gitu ya dok ya atau bagaimana? Nah ini memang kebanyakan yang datang seringnya pada sudah beberapa hari atau beberapa minggu. Wah, jadi telat dong. begitu sudah telat. Padahal sebenarnya lebih cepat kan lebih baik. Jadi bisa mengurangi komplikasi. Bedanya lagi dengan penyakit mata yang lain, tentu ini buram mendadak tanpa merah dan tanpa rasa nyeri gitu. Kalau misalnya seperti glaukoma tentu disertai rasa sakit atau pusing atau rasa berat pada mata dan juga bisa ada mata merahnya. Ada gejala tambahan lain begitu ya dok ya. Jadi tadi kebanyakan mungkin yang datang maaf kasusnya udah berat, udah terlambat, sudah ada komplikasi tadi ya dok ya. Yang panik khawatirkan itu memang apa jadi kebutaan atau bagaimana? Iya, nah komplikasinya kan yang kita takutkan selama ini, jadi kan kalau penglihatannya ada juga yang terjadi sumbatannya misalnya sebagian, jadi penglihatannya menurun perlahan-lahan, nanti lama-lama terjadi pembengkakan pada makula atau bagian tengah dari retina, lama-lama buram gitu, nanti kejelasan penglihatannya berkurang, kemudian akan terjadi tumbuhnya neovaskularisasi atau pembuluh darah baru gitu. Itu yang akan mudah-mudah pecah kembali pendarahan retina gitu. Waduh. Pada ujung-ujung yang paling kita takutin yang permanen ya tentu kebutaan gitu. Tapi perjalanannya bisa dibilang ini kan tadi kan kejadian serangannya akut ya, mendadak, tapi perjalanannya itu sendiri jadi seperti kronik juga sehingga orang banyak yang dianggapnya nggak terlampau membahayakan atau bagaimana, atau ya akan sangat terasa sih karena kan mengganggu kualitas hidupnya juga kan secara tidak langsung. Kalau yang paling parah misalnya terjadi pada kasus seperti saya tadi jelaskan CRAO atau oklusi pada arteri retina sentralis. Nah itu kalau pembuluh darah utama, kalau dia sampai sumbatannya terjadi dan tidak tertangani misalnya lebih dari 24 jam bahkan minggu, itu memang kemungkinannya untuk kembali seperti semula juga sulit gitu. Karena tadi ada golden periodnya juga. Golden periodnya, kekurangan oksigen, retina kita kekurangan oksigen dalam waktu lama juga sulit untuk mengembalikan penglihatannya. Tapi kalau dilihat dari faktor resiko yang lain seperti berarti usia atau mungkin tadi yang faktor yang ada penyakit bawaannya dok ya, misalnya tadi hipertensi, kolesterol tinggi atau mungkin diabetes mellitus. Kemudian selain itu ada faktor-faktor lain nggak sih yang juga turut berperan dong, misalnya katakanlah lifestyle yang katakanlah pola makannya atau apa? Yes, ya terkait dengan yang tadi dok, penyakit memang yang terkait dengan mendasarinya penyakit tadi yang mendasarinya tentunya. Jadi ada juga penyakit yang jarang, misalnya seperti migrain atau apa, itu sih kasus yang jarang, tetapi bisa juga menjadi bisa juga ada resiko. korelasinya juga gitu ya dok ya. Jadi multifaktorial juga ya dok multifaktorial, ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya, untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tanda dan gejala stroke pada mata bersama dengan Dr. Citra Wulandari SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Tebet Jakarta. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 2520 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami selengkap mungkin, yaitu ke dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi tadi sayangnya kasusnya itu kebanyakan pasien datang gitu ya, kondisinya mungkin udah agak lanjut gitu, sehingga nanti treatmentnya mungkin jadi jauh lebih serius, lebih kompleks ya dok ya. Atau mungkin komplikasinya tadi jadi jauh lebih bahaya begitu ya. Tapi sebenarnya dok, kalau kita mau belajar memahami ini gejala ini apa benar sih ini stroke mata atau mungkin kemungkinan penyakit yang lain, itu sebenarnya dari hal-hal simpel yang seperti apa sih? Selain itu mungkin tadi serangannya datangnya tiba-tiba begitu ya dok ya. Ya, yang paling khas dari stroke mata ini adalah penglihatan menurun drastis, ya kan, mendadak tanpa nyeri dan rasa merah. Tetapi awalnya juga bisa disertai itu seperti tadi pandangan berkunang-kunang dan floaters itu. Itu sih gejalanya. Nah, tetapi ada juga episode seperti penghilangan pandangan kehilangan sesaat terus kembali lagi. Oh. Itu sih pernah juga agak ada menipu serangan ya, dok, begitu. ya? Iya, kembali lagi yang kita sebut dengan transient ischemic attack gitu. Jadi dia sesaat kembali beberapa detik sampai beberapa menit kemudian kembali lagi. Itu karena ada suplai oksigen yang kurang untuk ke retina stroke mata. mini Itu lah sih kalau yang ada itu ya. begitu. Tapi ini di mata gitu ya. Begitu. Ya dengan sebenarnya yang paling penting apalagi di era pandemi gini kan kita takut pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Tetapi memang ini salah satu emergensi mata. Jadi kalau kita ada merasa, apalagi kita dengan seorang penderita diabetes atau kolesterol atau darah tinggi, terus mengalami hal seperti itu memang harus segera dilakukan pemeriksaan sih. Jadi atau udah harus ke aware dokter ya, mata. Iya. ada punya faktor risiko apa, terus kemungkinan bahaya yang mengancam tuh apa, makanya harus rajin-rajin periksa sih sebetulnya ya dok ya. Iya. Mungkin tadi yang menarik ada floaters gitu, terus kemudian ini kan apa mirip-mirip juga dengan penyakit-penyakit lain, tadi kan ada glaukoma juga kalau di resiko DM gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya harus lebih aware begitu ya dok ya. Iya, memang tentu terkait banyak seperti kan ini memang penyakit retina, jadi kayak hipertensi diabetes, hipertensi retinopati memang banyak terkait, makanya harus perlu langsung ke dokter mata untuk dievaluasi retinanya. Tetapi karena ini memang salah satu kedaruratan mata, emergensi mata, ya memang harus segera ke dokter mata begitu. Kurang lebih berapa jam gitu ya dok ya? Kurang dari 24 jam memang harus sedini mungkin memang datang. Kalau kita temukan sesegera mungkin, jadi kemungkinannya juga lebih baik untuk sembuhnya gitu. Dan itu datangnya juga tidak bisa diprediksi, artinya kan kalau serangan apa nih, jantung misalnya, kan lagi aktivitas atau ada yang mungkin habis istirahat gitu malah ada serangan apa gitu ya dok ya. Ada juga yang misal bangun tidur pagi-pagi tiba-tiba buram. Ada sih kasus-kasus seperti itu. Jadi memang lebih baik ditangani kurang dari 1 kali 24 jam, kurang dari 24 jam. Lebih cepat, lebih baik gitu. Oke, dan untuk pemeriksaannya sendiri sebetulnya seperti apa dokter? Artinya kan kita harus menyingkirkan juga kemungkinan yang lain tadi ya dok ya. Oke, ini ada telepon masuk, mungkin disapa dulu kali ya. Oke, halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Halo. Suaranya mungkin dari sini kali ya. Halo? Bisa. Oh terputus, ya Allah. Oke baiklah, sambil menunggu lagi. Kita lanjutkan kembali ya dok yang mengenai pemeriksaan. Nanti mudah-mudahan bisa terhubung kembali kali ya. Oke, baik, mengenai pemeriksaan sendiri seperti apa? Ya, pada pemeriksaan mata tentunya pada awalnya kita akan tentu menanyakan riwayat kesehatannya. Seperti faktor risiko tadi yang disebutkan. Apakah ada hipertensi, kardiovaskular, dan lain sebagainya. Kemudian di matanya itu sendiri kita akan melakukan anamnesis pemeriksaan fisik mata seperti tajam penglihatan, tekanan bola mata, kemudian akan dievaluasi melalui slit lamp organ luar matanya dulu. Oke, coba ya disapa dulu ya, mudah-mudahan terhubung dengan baik ya dok ya. Bismillah deh. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Ibu atau Mbak di mana? Ibu Watini di Cengkareng, Jus. Usianya berapa, Bu?
62. Alhamdulillah. Oke, silakan Bu pertanyaannya. Selamat pagi, Dok. Pagi Ibu. Mohon maaf, saya mau numpang nanya. Ini mata saya kan rasanya pedes, panas, pegel gitu. Gimana ya, Dok? Gitu. Silakan Iya. Dok. Iya. Ibu, matanya apakah ada merah atau hanya sering berair saja? Enggak. Tidak ya? Iya Ibu, jadi seperti kalau keluhan seperti mata pedas, panas itu kemungkinan matanya kering bila tidak ada mata merahnya ya Bu, mata merah. Jadi sering terkena debu atau sinar matahari gitu. Jadi memang harus, tetapi untuk lebih tepatnya memang harus dilakukan pemeriksaan Ibu. Jadi lebih jelas gitu. Ya. Ada yang disampaikan kembali Bu, sudah berapa lama keluhannya? Ya, kira-kira sebulan ini. Sebulan Oh Dok. iya, tapi matanya tidak merah tadi ya? Tidak merah ya Bu? Enggak. Oh iya. Pedes, panas, pegel. Udah kayak paket apa nih? 3P. Pedes, panas, pegel. Iya, jadi seringnya seperti itu, mata kering gitu. Atau kalau misalnya memang tidak terlalu jelas merahnya, bisa juga konjungtivitis. Gitu. Solusinya bagaimana? Berarti Ibu saat ini apa? Obat tetes aja atau apa ya berarti ya? Iya, jadi kalaupun memang harus dibeli ya pelembab tetes air mata buatan dulu Ibu. Oh, ya. Enggak pakai apa-apa selama ini saya. Oh, begitu. Biasanya kita berikan kalau tanpa dilihat ke dokter ya. Kalau yang lebih aman sih pakai tetes air mata buatan dulu begitu. Oke, Ibu sudah cukup atau ada lagi yang ingin Enggak, ditanyakan? maaf. Obat tetes buatan ini belinya di mana ya, Dok? Di apotik Ibu terdekat. Tapi kalau memang tidak berkurang, memang sebaiknya Ibu harus ke dokter mata terdekat. Oh, iya. Oke, kurang Terima lebih kasih seperti ya, itu Dok. ya. Iya, Oke. Ibu. Baik, terima kasih Bu Wartini ya. Insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Nah, dokter kan jadi sebenarnya tadi kan untuk menyingkirkan ini apa sih sebetulnya penyebabnya kan otomatis dengan pemeriksaan ya Dok ya. Makanya nanti dokter bilang, oh kalau kasus ini pakai obat tetes atau obatnya apa gitu ya Dok ya. Nah, untuk kembali lagi ke tema kita gitu ya Dok ya. Tadi kan ada serangkaian pemeriksaan yang ditanya, diukur tekanan bola matanya segala macam. Sampai hasilnya ketahuan ini memang stroke, kemudian penanganan secepat kilatnya itu apa? Karena kan bermain dengan waktu ya Dok ya. Nah, dilanjutkan lagi tadi Mbak, kalau misal setelah melakukan pemeriksaan segmen anterior mata, kemudian kita akan lihat kondisi retinanya biasanya dengan funduskopi atau fotofundus. Kita lihat dengan proses angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah di retinanya dan dilakukan optical coherent tomografi atau OCT. Pemeriksaan tambahannya juga kita lakukan pemeriksaan perimetri. Terkadang ada juga yang melibatkan gangguan ada lapangan pandang, yaitu sulit membedakan sisi atas dan sisi bawah. Setelah dilakukan itu tentu kita ketahui kondisi retinanya gitu. Apakah gambaran retinanya biasanya misalnya pada yang oklusi arteri retina sentral itu pucat, bahkan bisa kita lihat embolus atau sumbatannya di pembuluh darah. Tetapi kalau yang oklusi vena centralis itu biasanya gambarannya perdarahan di retinanya, begitu. Di lokasi, terus nanti perdarahannya seberapa Sumbatannya. luas, Iya, seberapa sumbatannya luas, seberapa sebagian. besar Iya, gitu benar, ya. sebagian atau seluruhnya. Sedetail itu ya Dok ya. Ya Allah, oke. Jadi makin terbuka wawasannya nih. Oke, oh ini ada penelpon masuk lagi ya. Coba disapa dulu lagi deh. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Selamat pagi Mbak Rini. Iya. Selamat pagi Dok. Iya, pagi Ibu. Silakan, Bu. Saya dengan Ibu Ani Kebon Jeruk. Iya, usia Bu, usia? 60. Oke, silakan Bu. Ini Dok, saya mau tanya, kan ini stroke mata ya. Iya. Nah saya pernah ngalami di mata kiri itu tiba-tiba ada seperti ada capung gitu Dok. Capung. Capung seperti Iya, ada capung. seperti ada yang gelap gitu ya. Ada seperti ada seperti capung Melayang gitu. apa? Tapi dia tetap di tempat, cuma kalau mata saya gerak itu ikut. Oh iya, floaters Nah, tadi. itu stroke mata bukan? Faktor resiko lain? Ibu ada menderita lain, apakah ada diabetes? Tidak. Tetapi tidak buram ya Bu, tidak buram gelap gitu ya Bu ya? Jadi gelapnya itu sedikit ya. Oh iya, tapi dia Tiba-tiba mengikuti gelap gitu. Tiba-tiba gerakan kita ya Bu? Ya. Iya. Nah, terus saya mau tanya itu kalau misalnya
bukan stroke mata itu apa? Terus Oke. saya buram dua-duanya, dok. Agak buram. Buramnya Mungkin ada- perlahan-lahan ya Ibu ya? Apa berkabut? Ya mungkin kabut ya. Terus kalau capek itu lebih buram gitu, dok. Oke. Iya Ibu, jadi pada kondisi itu kan yang seperti Ibu bilang mengikuti gerakan mata kemungkinan adalah floaters. Nah, floaters itu bisa banyak penyebabnya Ibu. Apakah ada terjadi degenerasi pada retina gitu atau juga kemudian tapi tadi tidak ada diabetes sama hipertensi? Nggak ada tadi. Nggak ada Nggak ya, Bu? ada, ya. Nah, apakah ada kelainan di retinanya? Itu kemungkinan dari floaters. Tetapi kalau Ibu bilang buram perlahan-lahan berkabut juga ada kemungkinan ada kataraknya Ibu. Oh. Lah kalau katarak itu, dok, berapa persen yang sudah harus operasi? Itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah kataraknya memang sudah perlu untuk dioperasi? Kan ada pemeriksaan penglihatan, tajam penglihatan, dan pemeriksaan untuk katarak itu sendiri, Ibu. Oh, kalau misalnya kan kata saya pernah ke dokter waktu itu ada pasien tuh, saya kan antar ibu saya. Nah, ada pasien katanya sudah terlalu tebal, jadi Iya. harus dikerok katanya, dok. Iya. Nah, kalau ya. Iya, kalau memang kataraknya sudah harus dioperasi, misalnya kan ada sudah terlalu matur atau matang, memang sebaiknya harus segera dioperasi. Kita bilangnya sedot gitu ya Bu ya. Sekarang teknik sekarang gitu. Itu kerok tadi ya. Itu kerok. istilahnya tadi. Nah, kalau terlalu tipis juga katanya belum bisa ya, dok. Iya, makanya perlu Ibu. Jadi harus dievaluasi dengan menggunakan alat slit lamp namanya dan funduskopi gitu. Jadi, Sudah cukup Bu Wani? Sudah ya, cukup jelas? Cukup. Ya, Oh, terima iya. kasih ya, dokter. Iya, Ibu, Ya, sehat. makasih Alsinta dan Barbini. Iya, terima kasih Bu Ani ya sudah bergabung bersama kami. Insya Allah jawabannya tadi sangat membantu ya Iya. dok ya. Jadi memang idealnya dilakukan pemeriksaan langsung dokter biar dilihat seperti apa sih bentuknya ya dok ya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lainnya tuh apa, baru nanti treatmentnya bagaimana gitu ya dok ya. Iya. Kembali lagi ke tema ya dok ya, bahwa dari hasil pemeriksaan sudah sedetail itu, pertanyaannya juga tadi kan seperti dokter menanyakan dari penelpon juga detail gitu ya dok ya. Terus kemudian treatmentnya kalau begitu apa? Karena kan tadi keluhannya bisa macam-macam, ada floaters, ada juga yang tadi lapang pandangnya lama-lama jadi sempit, buram di pinggir-pinggir gitu ya dok ya. Atau bagaimana dok treatmentnya berarti? Kalau penata laksanaannya lebih cepat lebih baik, lebih cepat untuk meminimalisasi kerusakan saraf yang permanen. Kemudian kita pertama sekali tentu kalau misalnya tergantung penanganannya tentu tergantung seberapa parah ya yang terlibat gitu. Pada tingkat awal tentu kita akan memberikan obat-obatan, obat yang diberikan bisa berupa obat untuk penurun tekanan bola mata atau obat untuk pengencer, penggumpal darah gitu. Oke. Kemudian berikutnya bisa juga kita lakukan injeksi ke dalam bola mata atau disebut juga dengan injeksi intravitreal. Itu kita injeksikan antivaskular endothelial growth factor gitu. Kemudian kalau pada tahap lanjut kita lakukan laser dan tentu nanti kalau perlu dilakukan tindakan operasi retina atau vitrektomi namanya. Jadi dilihat dari tadi ya penilaiannya seberapa besar sumbatannya, Seberapa parah yang seberapa terlibat. parah, terus kemudian juga intinya ada derajat ringan sedang beratnya begitu ya dok ya, iya. lokasinya di mana, tipe yang apa begitu ya dok ya. Oke, dan semakin cepat dibawa ke dokter untuk periksa itu hasilnya mudah-mudahan insya Iya. Allah akan jauh lebih baik ya dok ya. Iya, jadi sedini mungkin, secepat mungkin untuk mengurangi komplikasi permanen dari saraf mata. Permanen, istilah permanen itu bagaimana dok? Karena Kalau kan takutnya iya, ada gejala paling sisa. kita takutin memang kan bisa menyebabkan kebutaan. Jadi kalau sudah kebutaan itu sudah permanen. Nah itu yang paling kita cegah begitu. Jadi kebutaan yang permanen itu. Ngeri kalau udah ngomongin ini udah terlanjur begitu ya dok ya. Kalau gitu sekarang untuk mengalihkan perhatian jawab pertanyaan dari email dulu aja kali ya dok ya. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari email ini dari Ibu Rosida, usianya 43 tahun, dari Kampung Haur Gambang. Dok, kenapa ya mata saya sering sekali terasa berat hingga mata saya sering menutup sendiri dok?
Apa penyebabnya? Seperti terasa ada sesuatu yang mengganjal dan berat. Apakah menandakan gejala penyakit tertentu atau mungkin ada kotoran yang masuk ke mata? Jadi bisa subjektif ya dok ya. Ada yang bilang mengganjal berat, menutup sendiri ini keluhannya. Tadi penelpon juga ada seperti capung atau apa gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih dok kalau untuk menanggapi Ibu Rosida ini? Ya, jadi kalau kelopak mata menutup dan terasa mengganjal atau memberat ada kemungkinannya beberapa ya Mbak ya. Jadi ada infeksi pada kelopak mata itu sendiri atau blefaritis kemungkinannya. Atau ada sumbatan dari kelenjar di kelopak mata itu bisa juga. Misalnya seperti mengganjal, misalnya seperti hordeolum tetapi masih kecil. Tetapi mungkin juga kalau kelopak mata tertutup saat istirahat tadi ya. Enggak disebutkan sih, tapi seringkali. Oh, seringkali tertutup sendiri, bisa juga kelemahan pada saraf dari kelopak matanya itu sendiri, bisa leptosis atau memang paralisis dari saraf dari kelopak mata bisa. Itu faktor resikonya apa dok? Apakah memang bawaan atau mungkin ada pemicu dari aktivitas matanya jadi terlalu sering digunakan atau mungkin ada faktor resiko penyakit? Enggak, kalau misalnya tadi usianya 43. 40 ya. Jadi kalau dari usianya itu bisa karena memang sumbatan akibat dari infeksi terkena debu, itu karena misalnya blefaritis tadi. Tapi kalau saraf ya kelemahan saraf ya ada faktor yang mendasari juga, faktor diabetes, hipertensi dan Iya sebagainya. begitu ya. Ini sayangnya nggak dijelaskan Iya, ya untuk tidak lebih detailnya lagi seperti apa sih. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Idealnya memang diperiksakan ya dok ya. Mungkin karena lagi pandemi COVID-19 juga ya Susah dok ya. ya tadi. Tapi kan standar protokol kesehatan udah bagus ya dok ya. Sudah kita Jadi kan lakukan. harusnya udah lebih tenang dong. Iya. Oke. Baik, pertanyaan kedua selanjutnya ini dari Ibu Marianti dari Purwakarta. Jauh dong nih. Oke. Dok, izin bertanya. Ayah saya usianya 60 tahun. Matanya seringkali terasa seperti kelilipan. Namun sudah lama sering kejadian dok, sering gitu ya. Matanya juga agak merah nih. Dan kalau melihat cahaya atau sesuatu kadang menurutnya silau sekali dok. Matanya juga sering gatal sampai keluar terus air matanya. Mohon solusi dokter, apakah ini tanda bahaya? Terima kasih. Mengganggu kualitas hidup, belum lagi kalau yang masih aktif di usia 60-an ini tentunya juga bagaimana sih solusinya dokter? Atau ini tanda bahaya yang tadi agak apa ya, uber-uberan dengan waktu juga kan kita nggak tahu ya dok ya? Bagaimana dok? Untuk keluhan seperti ini ada kemungkinannya beberapa, yaitu misalnya infeksi pada konjungtiva atau konjungtivitis. Kemudian itu juga menyebabkan mata merah seperti apa tadi? Matanya merah, silau. Mata silau. Kemudian ada juga bisa infeksi pada korneanya atau keratitis. Itu juga sering memberikan efek silau. Dan kemudian ada juga infeksi pada jaringan uvea-nya atau uveitis. Itu juga seperti merah dan silau, berair, begitu. Nah, sarannya untuk sementara memang harus dicek ke dokter mata. Tetapi sebelum ke dokter mata, untuk sementara bisa dilakukan jangan mengucek mata, kemudian hindarin debu. Kalau misalnya berkendara dengan kendaraan motor menggunakan pelindung kacamata ya. Tetapi kalau untuk mengatasi apalagi mata merah silau memang sebaiknya ke dokter mata untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Dan jangan lupa jadi proteksi juga tadi pentingnya dok, pakai ini ya dok beli, ya. Jangan beli obat tanpa resep dokter gitu ya. Karena ya takutnya pemakaiannya itu ada yang pemakaian tidak sesuai. Itu dia. Jadi nanti malah memperparah begitu. Iya, bukannya malah dapat untung malah jadi buntung ya. Apa sih resi? Itu kan orang sering bicara seperti itu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tanda dan gejala stroke pada mata bersama dengan Dr. Citra Wulandari SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Tebet, Jakarta. Dokter, dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke closing statement. Jadi ya udahlah, daripada ngomongin yang terlanjur tadi kan udah maaf kebutaan gitu kan khawatirnya. Terus ya mau gimana kalau udah begitu udah nggak bisa balik lagi ya dok ya. Susah. Jadi ya pencegahan deh kalau gitu kan. Pencegahan sebenarnya kan dilihat dari faktor resiko
tadi kan beragam tuh, malah tadi yang ibu hamil juga Bisa. dan konsumsi obat tertentu juga bisa juga ya dok ya. Jadi kalau sudah seperti itu, sebenarnya kita harus konsul kemana aja juga atau bagaimana sih dok untuk penanganannya? Ya, bila pasien dengan stroke mata, tentu selain kita penanganan di bagian mata, kita nomor satu juga harus mengobati penyakit yang mendasarinya, seperti tadi faktor resiko. Tentu kita kerjasama dengan dokter penyakit dalam untuk penanganan penyakit yang mendasarinya itu. Kemudian yang paling penting sih pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi untuk tindakan pencegahannya itu misalnya seperti faktor resiko, misalnya seorang menderita diabetes ya harus batasi asupan gulanya. Penderita hipertensi harus kelola terus darah tingginya agar selalu normal. Kemudian berat badan turun. Pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat bukan hanya penting untuk mata, tentu untuk seluruh kesehatan diri gitu. Jadi kemudian kalau untuk kolesterol tentu harus olahraga yang teratur, batasi makanannya gitu. Itu sih yang paling, berhenti merokok juga jangan lupa, karena di dalam rokok juga dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah gitu. Itu yang paling penting. Intinya harus gaya hidup yang seimbang ya dok ya. Intinya ya sehat tadi, itu juga jangan lupa aktivitas fisiknya juga, karena di tengah pandemi mungkin banyak yang terbatas juga nih mau olahraga ini itu. Ada mungkin ada rasa malas juga, jadi itu yang harus diusir juga ya dok ya. Tapi sebenarnya gini dok, kalau memang tahu kita punya faktor resiko, mau usia berapapun sih gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini kesadaran untuk paling nggak pemeriksaan, kan kalau penyakit keganasan tuh ada istilah deteksi dini nih. Nah untuk ini tuh screening rutin atau sekedar MCU rutin, ini juga gimana dok untuk menghindari? Kalau untuk yang walaupun kita tidak punya faktor resiko, memang kita harus medical check up mata setahun dianjurkan itu, setahun sekali. Apalagi kalau yang punya resiko tentu harus lebih cepat, misalnya 6 bulan atau misalnya yang lebih parah, misalnya darah tinggi ya 3 bulan sekali juga tidak ada salahnya, atau 6 bulan sekali. Medical check up mata sangat penting begitu, terutama yang punya faktor resiko. Iya, dan terlebih lagi tadi pahami atau kenali gejala dari stroke mata itu sendiri ya dok ya. Jadi jangan sampai menunda dibawa ke rumah sakit, menunda pengobatan, menunda pemeriksaan begitu ya dok ya. Karena fatal tadi kalau sudah terjadi perjalanan penyakit mengarah ke komplikasi. Komplikasi itu sudah ditanganin Sulit dan bisa ditangani. permanen, menyebabkan kebutaan yang paling ditakutin adalah itu, menyebabkan kebutaan yang permanen. Intinya seperti itu ya. Oke dokter, karena waktunya juga kan ya terbatas gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara, ini kan masih dikaitkan di tengah pandemi COVID-19 ya. Kita bicara juga nanti sekaligus kesimpulan dari dokter ya. Jadi bagaimana pesan dari dokter juga supaya kita juga tidak ada persepsi atau tadi masih ada rasa takut untuk periksa ke dokter mata khususnya, apalagi di tengah pandemi ini. Tentunya mungkin saran-saran dari dokter dan juga sekaligus closing statement juga. Ya, stroke mata ini bisa terjadi secara mendadak, buram mendadak. Jadi walaupun di tengah pandemi begini, sebaiknya bila ada keluhan seperti itu jangan menunda-nunda, harus segera ke dokter mata, karena kita bermain dengan waktu, lebih cepat lebih baik untuk mengurangi komplikasi permanen yang saraf yang permanen. Kemudian pola hidup sehat sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kesehatan mata, tentu untuk seluruh kesehatan kita. Kemudian tetaplah menggunakan aktivitas fisik, kelola berat badan, dan olahraga yang teratur. Iya, intinya seperti itu ya dok ya. Untuk tadi kita mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya, tentunya, mencegah dok, lebih ya. baik daripada mengobati. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses Terima kasih, selalu, Mbak. berkah selalu untuk dokter Citra ya. Amin, terima kasih, ya Mbak. Allah. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.